Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak mengenal Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atau yang lebih terkenal dengan KDM? Setelah dia dilantik, semakin menahbiskan posisinya dia sebagai seorang gubernur yang memiliki daya tarik dan popularitas yang tinggi. Gebrakannya membumi, spontan, dan mengena. Itulah gambaran pendek tentang Gubernur Jawa Barat. Sebelum dia dilantik, dia membongkar habis postur APBD Jawa Barat. Dia kritisi, dia kuliti satu persatu isu-isu yang terkait dengan postur anggaran. Dari mulai isu anggaran pendidikan, anggaran infrastruktur, anggaran hibah, dan lain-lain. Semua dia koreksi dan kemudian diteliti satu persatu. Beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dia adalah sosok pimpinan atau pemimpin yang out of the box. Dia selalu berpikir dari kerangka yang tidak umum, sehingga wajar kalau kemudian ada di antara kita yang kaget, yang aneh, dan mungkin juga kecewa. Kenapa? Karena cara berpikir dia yang tidak linear. Ini yang membedakan dia dengan banyak pemimpin yang lain dan sebelumnya. Dia membuka postur hibah pendidikan pesantren misalnya, ormas misalnya, kemudian postur infrastruktur, semuanya dengan cara pandang dia, dengan proporsionalitas yang dia inginkan. Nah, sebelum dia dilantik, dia lebih banyak membangun kerangka postur APBD berdasarkan proporsionalitas, kebutuhan dan kepantasan. Nah, setelah masuk dan dia dilantik, dia seperti merasa ada sesuatu yang perlu disempurnakan kembali. Maka kemudian postur anggaran APBD Jawa Barat diganti filosofinya dalam bentuk spirit. Ini yang keren. Kalau bicara proporsionalitas, maka pantasnya si A dapat segini, pantasnya si B dapat segitu. Ini proporsi yang bisa jadi juga subjektif. Yang namanya kepantasan itu selalu subjektivitas yang muncul. Tapi kalau spirit ini berbeda. Kalau spirit ini ada banyak elemen yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor kebutuhan. Si A, si B lembaga ini, infrastruktur ini butuh apa tidak? Dan kenapa dia harus dikasih? Ini spirit. Kalau proporsionalitas diukur dari parameter layak dan tidak layak, pantas tidak pantas. Meskipun bisa jadi orang yang
ukurannya dari proporsionalitas itu dia layak untuk diberikan, tapi pantas apa tidak ini yang membedakan. Layak diberikan tapi tidak pantas karena baru beberapa periode yang lalu atau tahun lalu dia baru dapat. Tapi kalau spirit bisa jadi karena faktor kebutuhan yang objektif atas sebuah program. Sekolah banyak, siswanya banyak, gedungnya jelek. Nah, spiritnya bagaimana memberikan gedung yang layak kepada anak didik yang hari ini sekolahnya tidak punya kelas. Ini spirit. Tapi kalau proporsi dia sudah dapat segitu pantas, tanpa berpikir cukup apa tidak untuk kepentingan A atau lembaga yang memang sebenarnya dia sangat butuh. Nah, ini yang membedakan. Orang berbeda pendapat, kemudian pro kontra terkait dana hibah pesantren pendidikan yang hari ini dihilangkan atau dinolkan karena ingin dievaluasi dari banyak hal, dari faktor distribusi, faktor keadilan, kebutuhan, pemerataan. Ini sepertinya yang mau ditangkap oleh KDM, sehingga spirit pemberian dana bantuan yang untuk pendidikan ini yang akan ditata ulang. Dasarnya spirit, bukan lagi proporsionalitas. Karena proporsionalitas bisa jadi tadi tidak ada pemerataan. Tapi kalau spirit yang sudah besar tidak menjadi prioritas, geser kepada yang prioritas dan membutuhkan. Dan pendekatannya bukan lagi hubungan emosi, hubungan kedekatan, hubungan politik dan lain, tapi sekali lagi adalah faktor kebutuhan. Nah, ini keren saya kira. Dan jika ini bisa diwujudkan oleh KDM dan kemudian seluruh stakeholder bisa berpikir jernih terhadap ini, saya yakin pemerataan pembangunan dalam konteks pendidikan misalnya, atau infrastruktur yang hari ini sedang jadi prioritas KDM Deddy Mulyadi, insya Allah akan segera terrealisir. Tentu kita harus bersabar karena untuk membangun wilayah, apalagi menyangkut banyak aspek hukum, moralitas, keadilan dan seterusnya, tentu perlu waktu. Dan tentu juga harus kita pahami, tidak mungkin seorang gubernur Deddy Mulyadi mampu memuaskan semuanya. Ada yang hari ini belum terpuaskan karena faktor kepentingan kelompok yang belum terakomodir, ya bisa jadi. Tapi ada faktor sisi lain yang merasa senang, bahagia karena dia mendapatkan dampak positif dari sebuah kebijakan, itu pasti. Maka hidup ini sebenarnya bergulir, gantian. Kalau orang yang pengen ajak dapat terus tanpa ada pergantian, namanya dia jumut. Maka orang itu harus menyiapkan mental dalam posisi punya dan bagaimana nanti ketika dia sedang tidak punya. Nah, inilah kehidupan. Belajar dari Deddy Mulyadi, kita harus kreatif, kita harus berani membangun kerangka berpikir yang out of the box, sehingga problem sosial masyarakat bisa terlayani, bisa diselesaikan dengan baik, meskipun bisa jadi kita belum tentu bisa memuaskan siapapun. Ingat kata Gus Dur bahwa kita harus melakukan kebaikan, melakukan pekerjaan terus-menerus
meskipun ada orang yang tidak suka dengan kita, karena kita bukan malaikat. Kita manusia yang punya keterbatasan dalam mencapai satu himmah besar. Himmah besar ada yang mungkin kesenggol, ada yang mungkin apa, itu bagian dari resiko kehidupan, resiko pekerjaan. Yang terpenting kita faida azamta fatawakkal ala Allah. Maju terus KDM, kita akan selalu support untuk kepentingan bersama. Yang belum dapat tunggu gilirannya, karena kita adalah makmum. Makmum ada etika, ada caranya untuk kita mengingatkan imam. Jangan makmum merasa imam atau sebaliknya, rusak tatanan kehidupan, rusak sistem kehidupan. Maka filosofi makmum dan imam dalam konteks berjamaah harus kita ingat dan kita jadikan panduan dalam bermasyarakat. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.